Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ini pertemuan pekan keempat kita. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra, yang terhormat Ibu Sangaji Niken Hapsari, Master Pendidikan, teman-teman kelompok 1 yang saya banggakan, dan teman-teman kelas R4F yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan tema fungsi dan sensor pengalaman manusia. Nah, di sini saya sendiri sebagai moderator pada pertemuan keempat ini atau presentasi pada hari ini. Kemudian ada rekan saya Muhammad Alfat Adrian, kemudian ada Gani Reynaldi, dan kemudian ada Nurin Tuasamu, dan terakhir Andes. Pada hari ini kita akan presentasikan sebuah sub pembahasan, yaitu tugas dan fungsi sensor kejiwaan. Nah, apa saja sensor pada kejiwaan manusia? Nah, pada kesempatan ini saya akan langsung membahasnya dan akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang pertama, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu apa saja yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama, ada 3 pokok yang akan dibahas pada materi hari ini. Yang pertama, struktur kepribadian. Struktur kepribadian itu terdiri dari 3. Yang pertama, id, ego, dan superego. Itu akan kita jabarkan dalam kesempatan kali ini. Dan kemudian ada dinamika kepribadian. Yang dinamika kepribadian ini sebuah konsep yang dimiliki oleh manusia. Nah, yang terakhir adalah perkembangan kepribadian. Jadi ada 3 tahap. Pertama, struktur kepribadian, kemudian ada dinamika kepribadian, dan yang terakhir adalah perkembangan kepribadian. Untuk lebih jelasnya saya persilakan Selandia pertama untuk dibacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Tuasamu, NPM 202121520522. Di sini saya akan menjelaskan teori ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu mengenai realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Realita Firfeld. Usaha memperoleh kepuasan dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata. Dapat memuaskan kebutuhan. Ego adalah eksekutif atau pelaksanaan dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Yang pertama, memiliki stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting, mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang risikonya minimal. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id, karena itu ego yang dapat memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan tentang pembahasan materi tentang teori ID, ego, dan superego. Teori ID adalah salah satu sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari ID ini kemudian muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drive. ID berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. ID berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari kepribadian lainnya. ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha untuk memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit.
Nah, selanjutnya teori superego. Superego sendiri adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau juga bisa disebut idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego, ia tidak punya sumber energinya sendiri. Akan tetapi, superego berada dari ego dalam satu hal penting. Superego tak punya kontak dengan dunia luar sehingga tuntutan superego akan kesempurnaannya pun menjadi tidak realistis. Prinsip idealistik mempunyai dua subprinsip, yakni suara hati, conscience, dan ego ideal. Ini saya akan membahas superego dengan bahasa saya sendiri. Superego itu sendiri adalah norma agama, norma hukum yang harus kita patuhi, seperti contohnya aturan lingkungan atau aturan orang tua. Dan kemudian pada saat kita tidak melakukan itu semua, kita akan ngerasa terhukum bahwa perbuatan kita itu salah. Itu yang dinamakan superego. Selanjutnya mahasiswa yang tidur di kelas itu dia lebih cenderung mementingkan ID dia itu sendiri karena tidak mengikuti peraturan yang di dalam kelas tersebut, bahwa tadi udah disebutkan tidak boleh tertidur pada saat pelajaran kelas. Oke, di sini saya akan menjelaskan dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian atau Freud menjelaskan tentang adanya tenaga pendorong atau cathexis dan tenaga penekanan atau anticathexis. Konteksis adalah pemakaian energi psikis yang dilakukan oleh ide untuk suatu objek tertentu untuk memuaskan suatu naluri, sedangkan antikateksis adalah pengguna energi psikis atau yang berasal dari ide untuk menekan atau mencegah agar ide tidak memunculkan naluri-naluri yang tidak bijaksana dan destruktif. Dan selanjutnya yaitu ada perkembangan kepribadian. Freud membagi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan, yakni tahapan infantil pada usia 0 sampai dengan 5 tahun, tahap laten 5 sampai dengan 12 tahun, dan tahap genetial yaitu kurang lebih 12 tahun. Tahap infantil yang paling menentukan dalam membentuk kepribadian terbagi menjadi 3 fase, yakni fase oral, fase anal, dan fase valis. Baik, terima kasih. Itu tadi materi atau PowerPoint yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya, dan kemudian saya juga sebagai moderator juga terlibat dalam penyampaian materi hari ini. Yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini yaitu adalah jenis sensor dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya dalam ilmu sastra yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat menghubungkan kejiwaan pada manusia. Begitu juga dengan kejiwaan manusia yang juga berhubungan dengan sebuah karya sastra. Artinya kejiwaan pada manusia itu berhubungan dengan karya sastra yang kita buat. Jadi apapun karya sastra yang kita buat itu berasal dari akal pikiran dan kejiwaan manusia. Jadi apa yang terlintas di pikiran kita kemudian kita tuangkan dalam sebuah karya, maka itu termasuk dalam sebuah karya sastra. Nah, jadi sensor salah satunya itu adalah sensor kejiwaan kita. Jadi kita menghubungkan sebuah karya sastra yang berhubungan langsung dengan kejiwaan manusia. Kemudian karena sastra dan psikologis saling berkaitan, itulah masing-masing dapat memberikan dampak tersendiri dengan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Nah, jadi ada efek tertentu yang ditimbulkan oleh kejiwaan manusia dengan karya sastra yang dibuatnya. Ada ketertarikannya. Jadi dari psikologi sastra dengan kejiwaan manusia. Jadi antara sastra dan jiwa manusia itu saling berkaitan. Kemudian karya sastra yang bermutu menurut pandangan pendekatan psikologis adalah karya sastra yang mampu mengembangkan kekuatan atau kekacauan batin manusia, karena hakikat kehidupan manusia itu adalah perjuangan menghadapi ketakutan batinnya sendiri. Nah, itu sebuah pendapat dari Endra Suara pada halaman ke-8, dalam halaman ke-8 yang pernah ditulis. Jadi begini teman-teman,
Sebuah karya sastra itu saling berkaitan dengan kejiwaan manusia. Artinya karya sastra yang dibuat oleh manusia berdasarkan ilmu pikirannya, berdasarkan kejiwaannya itu saling berkaitan. Jadi semakin tinggi karya sastra yang dibuatnya, makin tinggi psikologisnya manusia untuk ketertarikan sebuah karya sastra. Nah, itu membuktikan bahwa seni lukis, seni puisi, seni patung ataupun karya sastra lainnya itu masing-masing memiliki cerita di balik semua itu dibuatnya. Jadi ada beberapa karya sastra yang diangkat dari kisah nyata, yang diangkat dari fiksi, atau diangkat dari pengalaman pribadinya. Nah, itu yang membuat kenapa karya sastra itu saling berkaitan dengan kejiwaan manusia. Jadi ada unsur-unsur yang menarik untuk kita ketahui bahwa karya sastra itu bukan sekedar karya sastra, tapi dia menghadirkan nilai-nilai kejiwaan pada manusia. Jadi ada ketertarikan dari karya sastra. Seperti itu teman-teman. Jadi jenis sensor dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi ada hubungan karya sastra dengan kejiwaan manusia. Jadi ada timbal baliknya. Jadi karya sastra yang dibuat oleh manusia berhubungan dengan penciptanya. Jadi ada seperti itu. Jadi ada yang membuat karya sastra itu berdasarkan pengalaman pribadinya, bisa itu berhubungan dengan kejiwaannya sendiri. Ada juga yang membuat karya sastra berdasarkan apa yang dilihat atau apa yang pernah dialami oleh temannya sendiri, kemudian dituangkan dalam sebuah lukisan, dituangkan dalam sebuah puisi, karya sastra tulisan maupun apapun itu. Yang penting bernilai karya sastra itu berdampak pada kejiwaan manusia. Terima kasih, itu tadi beberapa materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya dalam pertemuan hari ini. Untuk lebih jelasnya saya akan menyampaikan simpulan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah unsur-unsur yang dituangkan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Pada tahun 1923, Freud mengendalikan 3 model struktur yang yakni ada id, ego, dan superego. Itu yang dikembangkan dalam proses ketertarikan antara karya sastra dengan kejiwaan manusia. Dinamika struktur yang baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mentah. Sebagai manusia, kita memiliki pikiran, perasaan, impuls, dan memori yang sulit untuk kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari kita yang mengandalkan mekanisme pertahanan saat mengalami perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Secara tidak sadar, respon psikologis kita mengaktifkan mekanisme pertahanan diri untuk melindungi kita dari perasaan gelisah, ancaman terhadap rasa percaya diri kita, dan sesuatu yang tidak ingin kita sampaikan. Berurusan atau pikiran, sebagai manusia kita memiliki pikiran, perasaan, impuls, dan memori yang sulit untuk kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari kita mengendalikan mekanisme pertahanan saat mengalami perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Secara tidak sadar, respon psikologis kita mengaktifkan mekanisme pertahanan diri untuk melindungi kita dari perasaan gelisah, ancaman terhadap rasa percaya diri kita, dan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita berurusan dengan pikiran kita. Artinya teman-teman, kesimpulan pada materi hari ini adalah bagaimana kita mampu mengendalikan pikiran kita dari ego, dan superego. Itu yang 3 pokok yang dikembangkan oleh ilmuwan dan sampai saat ini masih diterapkan. Dan itu harus kita benar-benar pahami apa itu id, apa itu ego, dan apa itu superego. Dan itu berdampak pada kehidupan kita berkelanjutan. Terima kasih, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak sudah menyimak materi kami sampai selesai. Saya akhiri, minallahil musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.